kami dari PKN. Percakapan kita nih. Nah, hari ini kita mau ngomongin apa sih? Nah, kali ini kita akan membahas tentang kondisi ekonomi masyarakat. Nah, di kondisi ekonomi masyarakat kali ini, sebelum kami ngomongin itu, kami mau mengenalin diri dulu. Saya Sulukesha Erlan dari 9 Jamin Ginting sebagai host 1. Dan saya Wisa Santiaga Taro dari 9 Jamin Ginting sebagai host kedua. Nah, di PKN kita hari ini kita ngundang tamu nih. Tamunya siapa sih? Mau tahu nggak siapa? Mau. Nah, jadi tamu kita kali ini berasal dari Universitas UPH. Nah, mau kita panggil nggak? Ayo. Nah, kita panggil. Kenalin dirinya dong, Kak. Halo, nama kakak Jema. Kakak berasal dari Universitas Pelita Harapan. Nah, di PKN kita hari ini kita akan membahas mengenai kondisi ekonomi masyarakat di Indonesia. Menurut Kakak Jema nih, kondisi ekonomi masyarakat di Indonesia itu gimana sih? Menurut kakak, di akhir tahun ini kebanyakan ekonomi Indonesia makin meningkat ya, karena dari tahun-tahun sebelumnya Indonesia juga mengalami krisis ekonomi. Ekonominya dulu tahun-tahun sebelumnya. Iya. Tahun sebelumnya mengalami krisis ekonomi dan tahun sekarang itu mengalami peningkatan. Iya, benar. Menurut Kakak Jema, kenapa sih bisa meningkat kondisi ekonomi masyarakat di Indonesia ini? Kan tahun-tahun sebelumnya menurun. Terus tiba-tiba naik nih, nggak tiba-tiba sih, ya kan? Nggak tiba-tiba. Naik nih tahun ini. Naik karena apa sih? Kalau menurut kakak, yang pertama itu Indonesia banyak meningkatkan kualitas diri seperti mendapatkan tadi. Lalu Indonesia juga banyak mengelola sumber daya alamnya dengan baik. Sumber daya alam dengan baik. Iya. Terus Lalu Indonesia juga banyak mengembangkan inovasi dalam segala bidang usaha seperti menambah-nambah pekerjaan untuk bagi orang yang panggilan. oh ya. Lalu Indonesia memelihara sarana dan prasarana negara, lalu investasi di pasar modal seperti kita menginvestasi ke investasi modal ke berbagai bidang usaha lain. Lalu turut serta dalam pendanaan UMKM, membantu pedagang kaki lima mungkin itu juga menambah investasi kan. Lalu mengikuti perkembangan teknologi modern itu sih. Nah, maksudnya sih kan tadi Kakak ada nyebut turut serta dalam perekonomian UMKM. Nah, itu maksudnya gimana? Jadi itu juga bisa ikut serta dalam mendanai seperti membantu pedagang kaki lima, mungkin penjual sate atau penjual kaki lima lainnya. Jual gorengan gitu ya Kak? Iya. Nah, UMKM itu kan dari usaha kecil dan usaha menengah. Usaha menengah itu contohnya apa sih Kak? Usaha menengah mungkin menjual sate atau toko-toko biasa yang ada di jalan. Toko makanan seperti ayam penyet ya Kak? Iya. Itu usaha menengah. Nah, pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana sih menurut Kak Jema kondisi perekonomian masyarakat sekarang? Menurut kakak, kondisi pertumbuhan ekonomi masyarakat sekarang itu udah banyak meningkat loh dari sebelum-sebelumnya. Katanya aku dengar-dengar nih ya Kak, meningkatnya tuh tinggi banget kok. Iya, setahu penelitian kakak, meningkatnya tuh udah sebanyak 3,69% loh. 3,69% loh, tinggi ya Kak? 3,69%. Itu karena apa sih Kak meningkatnya? Itu karena kebijakan dari pemerintah. Rancangan kebijakan pemerintah yang membuat jadi meningkat ekonomi Iya. masyarakat Indonesia sekarang. Oke. Nah, kenapa sih dulu mengalami penurunan gitu? Karena dulu itu sempat mengalami krisis ekonomi yang membuat ekonomi kita menjadi turun. Krisis ekonomi yang artinya itu kontraksi nggak sih Kak? Kontraksi. Yang mengalami penurunan secara tiba-tiba. Penurunan tiba. Kak Jema, kenalin lagi UPH gimana? UPH itu ya seru sih ya kan, banyak cogan. Terus pembelajarannya juga asik sih. Ya paling emang kalau UPH itu pengeluaran biaya uang sekolahnya aja sih yang agak menguras uang iya. ya. Menguras dompet. Iya. Oke. Menurut kakak dari rumah ini ke UPH jauh nggak sih Kak? Ya lumayan sih, soalnya UPH itu kan di tengah kota ya, di Lipo Mall. Jadi itu agak jauh juga. Kan? Ya. Terus uang parkirnya juga termasuk mahal dan dihitung per jam gitu. Wow, dihitung per jam ya. Oke. Iya. Nah, kita ke pertanyaan lanjutnya nih ya. Pertanyaan selanjutnya.
Apa pengaruh dari lembaga ekonomi pada masyarakat Indonesia, Kak? Pengaruh dari lembaga ekonomi kepada masyarakat itu tentunya banyak ya. Banyak. Yang pertama tuh bisa mengatur kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi. Itu membantu banget kan. Soalnya kita butuh apa-apa itu pasti dari produsen terus diantar lagi untuk kita iya. sebagai konsumen. Jadi sangat berpengaruh ya, Kak? Iya, Oke. itu kan untuk memenuhi kebutuhan pribadi kita juga. Jadi apa-apa kita tuh harus membutuhkan lembaga juga kan untuk membantu kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kalau pengaruh contoh lainnya tuh apa aja sih, Kak? Tuh Manfaatnya apa? untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari sih kan memang membantu banget bagi kita Melalui lembaga kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi ini, jadi kebutuhan kita juga jadi terpenuhi. terpenuhi ya. Oke, Kak. Nah, pertanyaan terakhir ya, Kak. Apa sih dampak dari COVID-19? Kan kita ini baru aja pandemi ya. Saya nggak Iya. sekolah. Saya sekolah diliburin 2 tahun kan. Kakak diliburin nggak sih waktu kuliah? Iya pasti sih karena lewat Zoom meeting juga. Jadi sekolah dari online kan. Iya dari online terus. Susah banget nggak sih sekolah dari online itu? Ya sih menurut kakak pribadi juga lebih seru kalau misalnya kita jumpa teman-teman karena kan kita sekolah juga pasti mau lihat teman-teman. Di kuliah juga isti gitu ya. Iya. Belum lagi masalah koneksi waktu online ya kan. Iya terkadang bisa keluar atau masuk gitu nanti dikira pas kita keluar lagi dikira absen atau gimana gitu. Malah dikira nggak hadir ya kan. Iya. Oke. Nah, apa sih pengaruh ekonomi masyarakat Indonesia nggak COVID-19 ini? Apa pengaruhnya terhadap ekonomi masyarakat Indonesia? Menurut kakak dengan ada COVID-19 ini sebenarnya mungkin agak menurunin sih ya kan, menurunin tingkat kondisi ekonomi masyarakat. Karena kan ada tuh orang yang kerja yang harus turun ke lapangan langsung kayak mungkin kuli bangunan Kan mereka harus atau kerja di sana ya kan. iya atau juru masak hotel itu Oke. itu kan juga harus turun ke lapangan jadi butuh kerjanya tuh Jangan batuk. Sak batuk abang. oke, jadi butuh kerjanya tuh langsung ke lapangan. Jadi kan bisa aja orang-orang kayak gitu bisa aja kayak diliburin atau mungkin per satu Work from home kalau nggak salah waktu itu. iya bisa Bisa dari dari Zoom rumah. gitu kan. Tapi kan kalau misalnya kuli bangunan Iya. ini gimana sih Kerja kerjanya dari gitu? rumah gitu kan. Bisa aja kayak mungkin yang dipanggil hanya beberapa kuli. Jadi mungkin kuli-kuli yang lain kan bisa aja jadi Nggak ada pengangguran, nggak ada gitu kerjaan. kan. Jadi Terus menurun ekonominya. untuk keluarganya. Nah, kalau yang misalnya nggak kuli bangunan nih mengalami dampak juga nggak sih, Kak? Misalnya yang kerja kantoran tuh. Kerja kantor mungkin masih bisa Zoom meeting ya, karena kan sudah teknologi kita sudah makin canggih, jadi bisa melewati Zoom meeting atau Google Meet tuh bisa dari itu sih. Saya dengar-dengar ya kan, Kak. Saya penasaran kan sering-sering baca gitu. Nah, dampak untuk mereka nih yang kerja-kerja jadi kerja-kerja korporat ya. Nah, Iya. kerja korporat nih dia tuh kan di work from home. Iya. Nah, itu jadi kayak gajinya juga kadang tuh diturunin gitu. Iya sih, karena kan menurut petinggi-petinggi mereka mungkin karena work from home, jadi kerjaan mereka juga makin sedikit kan, Iya, iya. karena nggak ada kerja di lapangan langsung. Jadi mungkin karena terjadi kayak gitu, dikurangin tuh gajinya mungkin, jadi ekonomi juga jadi makin turun lagi. Jadi kena juga mereka dampaknya gitu mereka ya juga kan. kena dampaknya sih. Oke, makasih ya Kak Jema udah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami, udah meluangin waktunya juga. Iya, Senang banget udah bisa cerita sama kakak. Sangat apa ya, talkatif dan sangat informatif gitu ya. Iya. Jadi para penonton nih jadi bisa tahu info yang mereka nggak ketahui, jadi tahu. Oke, itu dari tadi kan udah ada Kak Jema dari Universitas Pelita Harapan yang jadi bintang tamu kita kali ini. Menurut Kak Wisya nih, Kak Jema itu informatif nggak sih jawaban-jawabannya? Pastinya informatif sih, melalui cara bicara, cara dia berpendapat, itu semua sangat bagus ya. Dan mudah dipahami bahasanya. Mudah dipahami sih. Menurut saya juga loh, saya jadi ngomong sama Kak Jema nih makin banyak pengetahuan yang saya tahu yang saya sebelumnya nggak tahu. Jadi tahu. Nah,
Sebelumnya Kak Pilop udah banyak bicara nih ya guys. Pastinya haus dong. Boleh minta minum nggak? Minumnya nggak, Kak? Kak ini juga haus gak sih? Haus dong. Aduh. Gini guys. Kasih Kak. Kita minum ya Kak. Astagfirullah sekali. Ngerti gitu. Kalian nggak boleh ngomong. Oke, segitu aja PKN kita kali ini. Semoga dari PKN kita kali ini kalian para penonton jadi lebih tahu yang kalian nggak tahu. Ada yang mau tambahin nggak? Dan saya harap kalian bisa lebih memahami gimana kondisi-kondisi kita di Indonesia yang sekarang. Jadi pasti kalian sebelumnya nggak tahu kan kalau misalnya Iya. kondisi ekonomi itu pernah menurun Betul. dan sekarang lebih naik lagi dan lebih bagus lagi. Jadi dari podcast kita kali ini semoga bisa membantu kalian semua tahu informasi yang tidak kalian ketahui. Oke. Saya Filokesha Erlan pamit undur diri dari host 1 dan dari PKN kita kali ini. Dan saya bisa Santiaga Taro dari S2 ingin mengundurkan diri. Oke. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Bye.